Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini sampai hari ini kita masih diberikan nikmat nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah yang kita udah pada tahu semua bahwa sholat subuh berjamaah itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi-tabi'in. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti di akhir zaman dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah kebetulan kemarin kan Ustadz Ridwan udah menyampaikan surat Yasin, bahwa surat Yasin itu banyak banget fadilahnya. Tapi kadang-kadang orang itu kan berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan bahwa mau pindahan baca surat Yasin, ngapain? Mau orang meninggal baca surat Yasin. Tapi ternyata kemarin pas begitu dikupas sama Ustadz Ridwan, semuanya itu di surat Yasin kan ada. Jadi ternyata memang agama itu indah banget, Bapak-Bapak. Perbedaan memang kata Nabi memang selalu ada. Namun tidak semata-mata para kiai-kiai pendahulu kita itu tidak asal baca ini, asal baca ini. Ternyata memang ada tuntunan-tuntunan dari semuanya itu. Bahkan kemarin udah dikupas juga sama Ustadz Ridwan mengenai surat apa namanya Al-Mulk ya. Ya kalau bisa Bapak-bapak lakukanlah setiap malam gitu. Enggak lama kok itu paling cuma 2-3 menit doang baca Al-Mulk. Lama-lamanya mungkin 5 menit kali ya. Enggak itu memang enggak lama kok. Baca itu kalau udah biasa mah insya Allah enggak lama kok, cuma 3 menit, 5 menit selesai lah. Cuman setannya itu memang banyak banget, Pak. Malesnya ini yang jadi masalah gitu. Jadi harus dipaksakan. Jadi dalam ibadah itu ternyata segala-gala juga harus dipaksakan. Apalagi saya Pak kalau umpamanya masih punya kerjaan ya kadang-kadang kerjaan yang harus diselesaikan tapi belum selesai juga. Itu setan masih makin bertambah. Sange kalau kata orang Sunda, malas banget gitu. Cuman kalau udah dipaksakan, udah kita ini mati kayaknya sebentar-bentar banget, enak juga gitu maksudnya apa? Itu yang mau saya perlu sampaikan Bapak-Bapak. Dan ini sekarang kemarin itu Mas Angga nanya saya, Pak, Iwan siapa ganti saya aja deh Mas. Tanyain temanya saya jadi bingung, ah temanya apa? Saya pikir mah kan asal kasampur kalau orang Sunda bilang. Asal ada aja namanya juga. Katakanlah bisa dikatakan kultum atau apa ya udah asal saya nyebut katanya harus ada tema ya lah saya ini. Ternyata di situ ditulis begitu lah makin kaget lagi saya. Tapi berhubung memang udah apa namanya udah ditulis ya mau nggak mau ya. Cuman untungnya zaman sekarang ini kan ada Pak, ada apa namanya, ada yang pinter ya Google itu loh. Jadi enak banget gitu tinggal baca. Cuman kebetulan Pak, saya itu memang surat Al-Zalzalah itu enak banget dibacanya Pak, gitu. Jadi bisa dikatakan resep juga kalau baca Al-Zalzalah itu enak rasanya gitu. Sebelum tahu yang artinya yang sangat luar biasa dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Jadi surat Al-Zalzalah menjelaskan tentang hari kiamat dan segala peristiwa akan terjadi pada hari itu, termasuk guncangan bumi, perhitungan amal dan balasan atas setiap perbuatan manusia. Surat ini juga mengingatkan manusia tentang pentingnya berbuat baik dan menghindari kejahatan karena setiap amal sekecil apapun akan dihitung dan dibalas. Nah itu keutamaan dari surat Al-Zalzalah Bapak. Lebih detail surat ini mengabarkan guncangan bumi yang dahsyat zalzalah. Ayat pertama menjelaskan tentang guncangan bumi yang dahsyat pada hari kiamat. Kita sebagai umat Islam sebagai itu harus benar-benar yakin bahwa itu akan terjadi. Karena suatu nanti ada wakolal insanu malaha, ternyata yang nanya itu kan orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan kita mah udah enggak bertanya lagi, udah tahu bahwa itu memang akan terjadi.
Perhitungan amal, manusia akan keluar dari kuburnya dan dihadapkan dengan perbuatan mereka, baik yang baik maupun buruk, untuk dihitung dan dibalas. Balasan atas setiap perbuatan, surat ini menekankan bahwa Allah akan memberikan balasan atas setiap perbuatan, atas perbuatan baik, kebaikan maupun kejahatan, meskipun seberat atom. Jadi jangan memang Pak, jangan apa namanya, jangan menganggap remeh. Baik kita berbuat baik ataupun kita berbuat jahat. Karena Allah akan perlihatkan nanti di sana itu. Pentingnya berbuat baik. Surat ini mengingatkan manusia tentang pentingnya berbuat baik dan menghindari kejahatan agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Secara keseluruhan, surat ini bertujuan untuk mengingatkan umat manusia tentang pentingnya persiapan diri untuk hari kiamat dan pentingnya berbuat baik dalam kehidupan duniawi. Bapak mohon maaf, ini memang kalau saya baca ini tuh sebenarnya ini keras. Cuman kalau umpamanya untuk anak-anak mah, para ustadz pun memang tidak pernah membaca ini. Karena ini sudah rata-rata jamaahnya umurnya seumuran saya, jadi harus mempersiapkan diri untuk ini. Dan ini insya Allah akan terjadi, bukan insya Allah akan terjadi. Jadi memang harus diimani. Arti surat Al-Zazalah dan makna kandungan secara lengkap. Surat Al-Zazalah merupakan surat ke-99 di dalam Al-Quran. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat Al-Zazalah diturunkan di kota Mekah atau merupakan surat Makkiyah. Pasalnya, surat ini mengandung salah satu prinsip pokok akidah. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Zazalah ayat 7 dan 8 adalah surat Madiyah. Nama Al-Zazalah diambil dari kata zilzal yang terdapat pada ayat pertama Al-Quran, surat Al-Zazalah. Surat yang terdiri dari 8 ayat ini menggambarkan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dikutip dari lama nu.or.id, arti surat Al-Zazalah menurut bahasa yaitu gerakan yang keras dan goncangan. Tazalzalat al-ardu, apabila bumi goncang dan bergetar. Kegoncangan yang dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Zazalah merupakan gempa besar yang terjadi pada hari kiamat sehingga membuat bumi mengalami goncangan dahsyat. Di masa tersebut akan terjadi hal-hal aneh yang membingungkan manusia, seperti bumi mengeluarkan orang-orang mati, bumi mengeluarkan tambang-tambang bernilai mahal, dan kesaksian bumi atas perbuatan yang dilakukan manusia di atasnya. Akhir surat ini pun berbicara tentang nampak segala sesuatu dari amalan manusia sampai dengan sekecil-kecilnya sekalipun. Artinya daripada surat Al-Zalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan ini perintah Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzin yauma yauma bukan yaum yauma bi anna rabbaka auhalaha yauma idzin tuhaddis yauma idzin yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura amalahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Makanya harus hati-hati, kita tuh adanya di kelompok mana, ada di kelompok mana, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, di sini Bapak-bapak kita harus yakin dan kita harus berhati-hati kalau untuk berbuat. Insya Allah, bukan insya Allah lagi, memang wallahi itu akan terjadi dan akan kita rasakan. Dikutip dari kitab Tafsir Ringkas Al-Luhab dan ditulis oleh Kiai Haji mungkin Quraisy Shihab, kandungan surat Al-Zalzalah dibagi menjadi dua bagian. Berikut isi kandungan surat Al-Zalzalah. Yang pertama, gambaran awal terjadi hari kiamat. Pada ayat 1-5, Al-Zalzalah berbicara tentang awal terjadinya hari kiamat yang ditandai oleh goncangan. Goncangan dahsyat hanya terjadi satu kali di seluruh bumi. Saat itu bumi akan mengeluarkan beban-beban berat di kandungannya, baik manusia yang telah mati, terkubur maupun barang tambang yang selama ini terpendam. Kemudian pada saat itu manusia akan bertanya dalam hati masing-masing tentang apa yang terjadi pada bumi sehingga bergoncang sedemikian dahsyat sehingga mengeluarkan isi perutnya. Mereka bertanya-tanya sambil merasa heran dan takut. Keheranan manusia kemudian terjawab dalam ayat keempat surat Al-Zalzalah bahwa pada hari terjadinya goncangan tersebut, bumi menyampaikan berita-berita terkait sebab goncangan itu. Goncangan tersebut terjadi karena Tuhan telah memerintahkan kepada bumi untuk melakukan hal tersebut. Yang nomor dua, gambaran keadaan manusia saat terjadi goncangan dahsyat. Selanjutnya, pada ayat 6 dan 8 surat Al-Zalzalah menggambarkan kepada seluruh manusia pada saat terjadi goncangan terjadi, pada hari itu seluruh manusia akan bangkit dengan cepat dari kuburnya dan keadaan bermacam-macam sesuai tingkat keimanan, kekufuran, dan amal-amal mereka. Manusia di masa itu bangkit menuju Tuhannya yang telah menetapkan satu tempat terbuka di alam sana. Di sanalah seluruh umat manusia akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan semua makhluknya secara adil. Siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, yakni butir debu, bahkan sekecil apapun, kapanpun dan dimanapun, niscaya Allah akan mengetahui serta melihatnya. Demikian pula sebaliknya bagi siapa yang mengerjakan amal buruk seberat zarah, sekalipun niscaya Allah akan melihatkan pula. Keutamaan surat Al-Zalzalah. Berikut beberapa keutamaan surat Al-Zalzalah bagi umat manusia yang mengimani dan mengamalkannya. Bagi yang mengimani dan mengamalkannya. Satu, pahala membaca setengah Al-Quran. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Zalzalah, maka Allah akan berikan ia pahala berlimpah yang sama dengan kebaikan membaca setengah Al-Quran. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Zalzalah itu sepadan dengan setengah Al-Quran. Wal-Adiyah itu sepadan dengan Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepadan sepertiga Al-Quran. Dan surat Kafirun sepadan dengan seperempat Al-Quran. Yang kedua, pembuka jalan menuju surga. Allah akan bukakan jalan menuju surga untuk hambanya yang mengamalkan surat Al-Zalzalah. Sebagaimana Abi Abdullah telah berkata, janganlah kalian bosan membaca surat Al-Zalzalah, karena sesungguhnya barang siapa yang membaca di dalam sholat sunnahnya, maka Allah tidak akan menimpakan bencana atau gempa bumi selamanya, dan ia tidak akan mati karenanya. Tidak juga ia terkena petir dan beberapa malapetaka di dunia lainnya. Lalu ketika meninggal, maka diperintahkan Allah menuju surga. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, aku memasukkan ke dalam surgaku, maka tinggallah di dalamnya selama kamu inginkan, tidak dilarang dan tidak pula ditolak. Itu Bapak-bapak sangat luar biasa yang namanya surat Al-Zalzalah. Yang ketiga, mengembalikan sihir. Bacalah surat Al-Zalzalah sebanyak 3 kali setelah salat dengan niat mengembalikan sihir. Yang keempat,
mendapat pahala seluruh Al-Quran. Barang siapa yang membaca surat Al-Zalzalah sebanyak 4 kali setelah sholat, maka ia akan mendapatkan pahala seluruh Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa membaca surat Al-Zalzalah sebanyak 4 kali, maka ia sama dengan membaca Al-Quran seluruhnya. Itulah Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Namun ada juga cerita, tapi cerita dari saya juga dengar dari Ustadz bahwa amal sekecil zarah apapun akan kelihatan. Ada seseorang yang imannya kuat, Bapak-bapak, tapi tidak pernah mengerjakan sholat. Bahkan dia ingat Allah itu mungkin waktu baca syahadat, waktu menikah. Tapi dia kekeh, diajak kemana-mana juga nggak mau. Tetap aja dia bahwa yakin Allah itu ada. Dia tentunya masuknya ke dalam neraka, Bapak-bapak. Tapi Allah itu mendengar. Kok suaranya Allah? Allah di mana malaikat? Malaikat Malik kalau nggak salah yang penjaga neraka itu ya. Coba cariin itu orang. Masih nebut namaku tapi nggak ada. Malaikat itu nyariin, Pak. Terus nyariin. Sampai 100 tahun belum ketemu juga. Beliau menghadap lagi kepada Allah. Ya Rob, nggak ketemu. Masa nggak ketemu katanya. Aku mendengar suara itu. Itu orang katanya terus-terus memanggil namaku. Coba cari lagi. Dicari lagi, Pak. Setelah dicari malaikat sampai turun naik melewati neraka yang susah dibayangkannya kayak apa. Setelah 100 tahun masih belum ketemu juga. Malaikat menghadap lagi kepada Allah. Ya Rob, masih belum ketemu juga ya Rob. Tapi Allah yakin ini orang ada. Setelah 200 tahun belum ketemu. Disuruh lagi lah itu malaikat. Udah sana cari lagi. Soalnya ini orang masih menyebut-nyebut namaku. Akhirnya dicari lagi, Pak. Sampai 100 tahun akhirnya malaikat melihat, Pak. Orang itu udah hitam, udah kayak apa. Cuman mulutnya karena menyebut nama Allah masih putih. Oh kata malaikat, oh ini. Akhirnya dimasukin. Cuman 300 tahunnya di sana kan luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita semua tidak mengalami itu. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.